Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Sajatur Matoni dengan NIM 3 digit terakhir 073, kelas BM 2023A. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori sosial, yang mana teori tersebut terbagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama teori psikososial Erik Erikson dan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Namun, di kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan materi tentang teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog terkenal yang sangat dikenal dengan teori pembelajaran sosialnya. Teori ini adalah evolusi dari teori pembelajaran perilaku tradisional. Dan Bandura menerima sebagian besar prinsip dari teori perilaku, tetapi lebih berfokus pada efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal. Bandura berpendapat bahwa manusia seringkali belajar lebih cepat dengan mengamati perilaku orang lain, terutama dalam situasi sosial. Jadi, belajar tidak selalu harus melalui pengalaman langsung atau konsekuensi dari tindakan, tetapi bisa lebih efisien jika dipelajari langsung dari model yang diamati. Nah, sehubungan dengan pengamatan dalam teori pembelajaran sosial, maka ada pun pembelajaran lewat pengamatan, atau biasa disebut observational learning, yang mana dalam pembelajaran tersebut, individu belajar dan mengadopsi perilaku dengan mengamati orang lain yang disebut dengan model. Nah, di masyarakat, anak-anak seringkali mengamati dan meniru perilaku dari berbagai model, seperti orang tua, tokoh dalam televisi, teman sebaya, maupun guru. Adapun tiga model utama pembelajaran observasional. Yang pertama, model langsung, yaitu model langsung menunjukkan perilaku yang ingin dipelajari individu secara langsung. Contohnya, seorang pelatih sepak bola menunjukkan cara menendang bola dengan benar kepada timnya. Yang kedua, yaitu model interruptional verbal, yaitu model menjelaskan perilaku yang ingin dipelajari individu secara lisan. Contohnya, seorang guru memberikan instruksi langkah demi langkah tentang cara menulis esai. Yang ketiga, model simbolik, di mana pada model simbolik ini menunjukkan perilaku yang ingin dipelajari individu melalui media, seperti gambar, video, ataupun cerita. Contohnya, seorang anak membaca buku cerita tentang seseorang pahlawan yang berani dan baik hati. Selanjutnya, ada pun 4 komponen model dalam pembelajaran sosial, yaitu yang pertama, fase perhatian, di mana pada fase ini siswa memperhatikan model yang menarik dan sukses. Yang kedua, fase retensi, fase di mana siswa mengingat perilaku yang diamati. Yang ketiga, fase reproduksi, yaitu fase di mana siswa mencoba mencocokkan perilakunya dengan model. Yang keempat, fase motivasi, yaitu di mana siswa termotivasi untuk meniru model karena mereka berharap mendapatkan hasil yang positif. Adapun contoh pembelajaran dari pembelajaran observasional, yaitu pembelajaran vicarious, yang mana pembelajaran vicarious atau pembelajaran melalui pengamatan itu melibatkan belajar dari pengalaman orang lain tanpa mengalami konsekuensi secara langsung. Nah, dalam pembelajaran vicarious, motivasi memainkan peran penting dalam proses ini. Albert Bandura menekankan bahwa individu termotivasi untuk meniru perilaku model jika mereka mengharapkan hasil yang positif. Terdapat dua motivasi dalam pembelajaran vicarious, yakni motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah motivasi yang mana individu termotivasi untuk meniru perilaku model karena mereka mengharapkan untuk mendapatkan konsekuensi positif yang sama seperti yang diterima model. Contohnya, ketika siswa melihat teman sekelas mereka mendapatkan poin tambahan karena mereka telah menyelesaikan soal dengan benar, maka siswa tersebut juga akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, ada juga motivasi negatif, di mana dalam motivasi ini, individu termotivasi untuk menghindari perilaku model karena mereka takut akan menerima konsekuensi negatif yang sama seperti yang diterima model. Contohnya, ketika siswa melihat teman sekelas mereka dihukum karena membuat kesalahan, maka mereka juga akan lebih berhati-hati agar tidak menerima hukuman yang sama. Ada juga contoh pembelajaran lain selain pembelajaran vicarious,
yaitu pembelajaran yang diatur diri atau biasa disebut self-regulated learning, di mana individu itu mengamati, menilai, dan mengatur perilaku mereka sendiri. Bandura pernah berhipotesis bahwa orang yang mengamati perilaku mereka sendiri lalu menilai perilaku tersebut berdasarkan standar mereka sendiri dan memperkuat atau menghukum diri mereka sendiri. Nah, siswa dapat diajarkan strategi pengaturan diri untuk menjadi lebih efektif dalam belajar dan mencapai tujuan mereka. Nah, jika dibandingkan dengan teori behavioristik, teori Bandura itu lebih berfokus pada internal individu dalam belajar, seperti proses kognitif dan motivasi. Sementara teori behavioristik lebih berfokus pada stimulus dan respon, dan menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui pengkondisian penguatan dari lingkungan. Teori Bandura menekankan pembelajaran observasional atau pembelajaran melalui pengamatan dan pemodelan perilaku orang lain, bukan hanya melalui pengkondisian langsung. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai teori pembelajaran sosial. Jika ada yang salah atau kurang tepat dari penyampaian saya mohon maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.